Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi uji ANKOVA dengan variabel pengaruh metode mengajar terhadap nilai matematika siswa. Perkenalkan, nama saya Evianti Francisca Siregar dengan NIM 4192411013, kelas PSPM C 2019, dan tugas ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum aplikasi statistik. Nah, untuk melakukan uji ANKOVA melalui SPSS, kita butuh kasus atau soal, yaitu, nah, di sini sudah ada contoh kasus teman-teman untuk kita uji menggunakan aplikasi SPSS, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh metode mengajar terhadap nilai mata pelajaran matematika siswa. Dalam kelas tersebut, terdapat tiga macam metode pembelajaran yang diterapkan dalam satu kelas, yakni metode yang pertama yaitu metode A, metode yang kedua metode B, dan metode yang ketiga yaitu metode C. Tetapi dalam kenyataannya nilai siswa tersebut tidak hanya ditentukan oleh metode pembelajaran itu saja, melainkan terdapat faktor lain yang mempengaruhinya, misalnya nilai IQ. Nah, dalam hal ini, IQ digunakan sebagai penyebab kontrol atau covariate untuk mengurangi tingkat kesalahan. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya atau mengujinya melalui aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita buat dulu untuk H0 atau hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu untuk H0, yaitu tidak ada pengaruh metode mengajar terhadap nilai matematika siswa. Dan untuk H1-nya yaitu ada pengaruh metode mengajar terhadap nilai matematika siswa. Nah, selanjutnya kita aplikasikan kepada aplikasi SPSS dengan menggunakan data ini. Nah, sekarang kita buka aplikasi SPSS kita. Nah, beginilah tampilan aplikasi SPSS, teman-teman. Nah, yang pertama kita buka atau kita mengklik variabel view. Di variabel view pada bagian name kita membuat atau mengetik nilai, selanjutnya IQ, dan yang ketiga metode. Nah, pada bagian desimal kita buat 0. Begitu juga dengan IQ dan begitu juga dengan metode. Dan selanjutnya pada label kita buat nilai matematika. Nah, untuk IQ kita buat IQ juga, dan untuk metode kita buat metode mengajar. Dan pada values, pada bagian metode kita buat untuk value yang pertama kita buat labelnya metode A. Selanjutnya kita tambahkan atau kita add, dan untuk value yang kedua kita buat labelnya metode B. Lalu kita add, dan untuk value yang ketiga kita buat labelnya metode C. Lalu kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk arrange-nya kita buat center, supaya huruf atau angka yang akan kita buat atau data yang kita buat terletak di tengah. Dan ini juga kita buat center. Nah, untuk di measure, untuk bagian nilai kita buat scale. Untuk IQ juga kita buat scale, dan untuk metode kita buat nominal. Nah, setelah kita mengedit di variable view, selanjutnya kita ke data view. Nah, pada data view ini sudah ada nilai IQ dan metode. Nah, kita pada data view ini kita disuruh untuk menginput data yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, tadi yang di PowerPoint kan kita sudah buat contoh kasus dengan data. Nah, untuk datanya saya sudah sediakan pada bagian Excel. Nah, ini teman-teman. Nah, data ini kita copy, dan selanjutnya kita buka aplikasi SPSS kembali dan kita paste di sini.
Nah, setelah itu, pada bagian metode untuk siswa yang pertama atau responden 1 sampai 7, 1 sampai 6 kita buat metode yang pertama. Dan untuk yang ke-7 sampai ke-12 kita buat metode yang kedua. Dan selanjutnya untuk responden yang ke-13 kita buat metode yang ketiga atau metode C. Nah, setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu mengklik Analyze dan pilih submenu yaitu General atau General Linear Model. Dan selanjutnya kita pilih Univariate. Nah, lalu kita mengklik Univariate dan ketika sudah ada kolom dialog ini, nah pada nilai matematika kita pindahkan ke dependent variable. Dan untuk AQ kita pindahkan ke covariate S. Dan untuk metode mengajar kita pindahkan ke fixed factor S. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah keluar output dari data yang sudah kita buat di SPSS, teman-teman. Selanjutnya, untuk cara membaca outputnya, yaitu untuk pada tabel between subjects factor, untuk metode yang pertama dengan value labels-nya, metode A, jumlah respondennya yaitu 6, dan untuk metode mengajar yang kedua atau metode B, jumlah respondennya atau banyak respondennya yaitu 6, dan begitu juga dengan metode mengajar yang ketiga atau metode C, jumlah atau banyak respondennya juga 6. Nah, untuk tabel yang selanjutnya yaitu test of between subjects effect. Nah, di sini dapat kita lihat dengan dependent variable-nya yaitu nilai matematika. Untuk nilai signifikan dan F-nya untuk corrected model yaitu 20,966, dan untuk intercept-nya 5,647, dan untuk IQ-nya 44,830, dan untuk metode mengajarnya yaitu 2,852. Nah, untuk nilai signifikansi dari corrected model yaitu 0,000, dan untuk intercept-nya 0,032, dan untuk IQ signifikannya 0,000, dan untuk signifikan dari metode mengajar yaitu 0,091. Nah, dapat kita lihat bahwa angka signifikansi untuk perubahan metode mengajar ini adalah 0,091, di mana 0,091 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, karena nilainya jauh di bawah 0,05, maka H0, yaitu tadi hipotesisnya untuk H0 yaitu tidak ada pengaruh metode mengajar terhadap nilai matematika siswa. Nah, untuk H0-nya ditolak, dan H1, di mana H1-nya yaitu ada pengaruh metode mengajar terhadap nilai matematika siswa diterima. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh AQ pada tingkat kepercayaan 95%, disimpulkan bahwa ada pengaruh metode mengajar terhadap nilai matematika yang diperoleh oleh siswa. Nah, demikianlah untuk presentasi atau untuk video tutorial saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.